Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman, untuk mentoring kali ini kita akan bahas masih di fundamental bisnis apotek. Kita bahas tentang human resource atau SDM. Nah, kalau kita bicara soal SDM, teman-teman, ada beberapa hal yang ingin kita bahas. Pertama, tentang tahapan dalam rekrutmen SDM. Yang kedua, tentang kemampuan HR yang utama dan pelengkap. Meskipun kita tidak belajar HRD ya, kita tetap harus tahu kemampuan-kemampuan dasar dan kemampuan pelengkap yang harus kita miliki ketika kita merekrut seseorang atau mengelola orang. Lead people, manage things. Kita memimpin orang lain dan memanage barang-barang. Kita sedang bekerja dengan dua produk utama dalam bisnis apotek. Apa itu? Produk-produk berupa obat-obat yang kita jual. Tapi selain produk yang kita jual berupa barang-barang, kita juga bicara tentang produk yang pertama, yang kedua, yaitu soal service, soal pelayanan kefarmasian. Nah, pelayanan kefarmasian itu diberikan oleh orang per orang. Mereka adalah manusia yang harus kita pimpin. Maka kita belajar dua hal, lead people and manage things. Nah, yang berikutnya kita juga harus bicara soal perencanaan karir di apotek. Meskipun perencanaan karir itu sederhana. Sebab begini teman-teman, setiap orang yang bergabung dengan kita pasti ingin bertumbuh dan bertambah. Bertumbuh kedewasaannya, bertumbuh ilmu pengetahuannya. Dan kita juga pasti pengen dia bertambah kemampuan finansialnya, ya kan? Mungkin saat ini dia hanya menjadi karyawan bagi kita, tapi mungkin dia punya kelebihan. Seperti karyawan kami, dia punya kelebihan dalam hal beauty. Maksudnya dia punya kelebihan dalam hal kemampuan dia menjual produk-produk Wardah. Nah, dia cocok nih buat jadi beauty advisor. Nah, gitu kan. Kemudian saya propose dia, bagaimana kalau kita mengadakan Wardah beauty class saat itu. Kemudian dia melakukannya, melanjutkan proses ajari, ternyata bisa. Yang awalnya dia hanya jadi karyawan, kemudian dia bertumbuh ilmu pengetahuannya, bertumbuh pengalamannya, dia jadi vlogger juga, gitu kan. Terus kemudian dia bertambah existingnya, bertambah finansialnya juga, karena dari setiap beauty class yang dia selenggarakan, saya memberikan fee tambahan untuk mereka. Nah, ini perencanaan karir meskipun sederhana, yang awalnya dia hanya karyawan menjadi kemudian mitra bagi kita. Kalau kita bicara soal bisnis model kanvas, karyawan kita yang awalnya itu membebani kita atau menjadi key activity atau key resource ya, resource key yang berupa karyawan yang kita bayar. Lalu ketika mereka sudah menjadi besar, mereka akan menjadi partner bagi kita. Yang awalnya karyawan berubah menjadi beauty advisor. Yang awalnya karyawan kita gaji menjadi beauty advisor yang kita beri bagi hasil. Bahkan dia menjual produk kita sebagai produk pasangan bagi produk-produk beauty-nya dia. Nah, itu hal yang bisa kita manfaatkan. Kalau kita bicara soal pengelolaan SDM, maka kita bicara tentang bagaimana kita merekrut orang yang baik terlebih dahulu. Perusahaan-perusahaan besar, misalnya apa? Astra, Telkomsel, Pertamina, mereka mendapatkan SDM yang unggul, sehingga proses bisnis mereka juga lebih baik. Sebelum bicara tentang tembakannya bagus, sebelum kita bicara soal senapan, kita bicara man behind the gun. Siapa yang bakal nembak? Harus seleksinya bagus terlebih dahulu. Seleksinya bagus itu didasari dengan kemampuan kita untuk mendefinisikan kandidat seperti apa yang sebenarnya kita butuhkan. Maka kita buat namanya job analysis. Kita buat job description yang meliputi tanggung jawab, tugas, dan kewenangan. Tanggung jawabnya apa? Misalnya mereka sebagai seorang asisten apoteker, kualifikasinya apa, terus tugas-tugasnya apa saja. Tanggung jawab sesuatu yang harus mereka laporkan, tugas-tugas adalah sesuatu yang akan mereka kerjakan, dan wewenang adalah sesuatu yang mereka boleh mengerjakan tanpa harus pengetahuan kita. Itu wewenang. Mereka berwenang untuk menutup apotek jam 12 kurang pada hari Jumat ya, jam 12 kurang 10 sampai jam 12:30. Mereka berwenang untuk menutup itu. Kenapa? Kata berwenang untuk orang-orang supaya sholat Jumat. Nah, itu wewenang tanpa harus izin pada kita. Mereka berwenang untuk mengambil 10% digunakan untuk infak dari setiap omset pada hari Kamis dan Jumat. Hal seperti itu kita beri wewenang kepada mereka. Mereka juga berwenang untuk menghitung lembur mereka sendiri asal sepengetahuan apoteker pendamping. Contohnya begitu, tidak harus melibatkan kita sebagai owner. Nah, itu kita bicara soal tahapan rekrutmen. Kita juga bicara soal kemampuan HR.
Kalau saya melaksanakan pengelolaan SDM ini, saya mulai dari pengelolaan melalui talent mapping. Nah, untuk pengelolaan SDM nih teman-teman, pengelolaan SDM saya belajar talent mapping ke Abah Rama. Talent mapping ini bicara soal talent basic, talent organization, talent dynamic. Di masing-masing proses ini saya bicara soal bakat. Bagaimana agar karyawan kami itu betul-betul mengerjakan pekerjaan itu dengan easy, dengan mudah. Dengan enjoy terlebih dahulu. Sebuah pekerjaan administratif itu hanya bisa enjoy dikerjakan oleh orang-orang yang pendiam, orang-orang yang teliti, orang-orang yang detail. Orang-orang seperti saya mengerjakan pekerjaan administratif angkat tangan, nggak akan enjoy mengerjakannya. Kalau saya tidak enjoy, saya tidak akan excellent, tidak akan easy mengerjakannya. Tapi sebaliknya teman-teman yang mengerjakan pekerjaan PPIC, mereka perlu detail, mereka perlu thinking, mereka perlu analitik. Hal-hal seperti itu bisa kita arahkan. Oh, kamu mengerjakan pekerjaan ini saja agar kamu enjoy di situ, kamu easy ketika mengerjakannya, bisa mendapatkan hasil terbaik, excellent di situ, dan dia akan mendapatkan sesuatu, earn something. Dari mana? Dari perhitungan KPI yang kita lakukan, Key Performance Indicator, menghitung dan mengukur keseimbangan antara kinerja dengan salary. Nah, itu hal-hal yang harus kita pelajari. Nanti akan kita pelajari di video yang lebih detail. Kemudian tadi saya sudah sampaikan tentang perencanaan karir secara sederhana agar karyawan yang ada di apotek kita, mereka tahu bahwa mereka itu besar juga. Jangan sampai mereka telah memberikan baktinya, memberikan masa mudanya untuk apotek kita, terus kemudian bekerja dengan kita, lalu kemudian setelah mereka pergi udah kita lepas begitu saja. Karir-karir seperti ini kita perlu bandingkan, perlu kita perhatikan juga teman-teman. Karena apa? Ya tidak ada kebaikan kecuali berbalas kebaikan. Kita akan sangat senang kalau orang atau atasan kita memperhatikan kita, ya kan? Senang toh. Misalnya saya dulu saya ingat betul ketika saya di Veron itu, saya mau nikah, manajer saya itu ngasih uang 2,5 juta karena manajer saya tahu saya belum punya motor, kemana-mana masih naik angkot, masih ngojek gitu. Nih Rif, kamu mau nikah, tak kasih uang 2,5 juta. Oh, dari mana Mbak Yu? Bilang kan, oh ini buat kamu. Saya bangga sama kamu karena nikah muda. Nah ini apresiasi teman-teman. Saya sama Pak Rahmat waktu itu. Saya datang, Pak Rahmat, saya mau minta DPA. Loh, kenapa kamu minta DPA? Di performance appraisal. Yang lain aja belum, yang udah 6 bulan aja belum DPA, kamu baru 3 bulan. Begini Pak, saya itu pengen segera nikah. Nah, untuk nikah itu saya harus dapat status karyawan tetap. Saya bilang. Pak Rahmat waktu itu ketawa. Waduh, ya sudah, besok kamu saya PA. Nah, setelah selesai gimana Bu? Nah, kata Pak Rahmat kepada saya, oke Pak, saya sudah yakin jadi karyawan tetap. Berarti kamu bisa nikah sekarang? Bisa. Itu apresiasi, hal-hal yang kecil ya. Tapi itu PA itu saya itu seangkatan kami itu ada 6 orang, dan ke-6 itu nggak ada yang di PA, belum ada yang dinilai sama sekali. Tapi saya minta dinilai duluan, dan ternyata dinilainya saya itu menjadi sebab dinilainya teman-teman yang lain. Ketika seorang karyawan itu meminta kepada kita, masih untung ya, Pak saya minta dinilai pekerjaan saya, Pak saya minta itu baik sekali dibandingkan dengan aduh dia nggak tahu ya kerjaannya bagaimana, tiba-tiba resign gitu. Kita udah ikhtiar buat ngajari dia macam-macam gitu, terus tiba-tiba dia resign, tentu kita akan sakit hati kan. Apalagi dia resign masuk ke kompetitor kita. Jadi ketahuan kalau kita tuh tidak mensejahterakan mereka. Maka meskipun sederhana ya, tapi karirnya kita obrolin dengan teman. Jadi waktu gajian itu kita duduk bareng, alhamdulillah adik-adik, semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan saya berharap adik-adik bisa bertumbuh lagi gitu. Jadi meskipun di Purwokerto ya, apotek yang besar nih ya, ada apotek besar bahkan dia tidur di situ, si karyawan ini ngobrol begini karena ibunya itu tetangga saya. 650.000 per bulan. Nah di kami itu bisa sampai 1,6, jadi bisa hampir 3 kali lipat. Kenapa? Karena kami ukur gitu loh. Masalah gaji itu sebenarnya diukur. Kalau bisa ngukur ya worth it, kita dapat ya alhamdulillah. Dan jujur gitu loh. Daripada dia mendapatkannya kecil terus dia nguntit, dia ngambil uang, kan mending kita berikannya pantas. Saya sampaikan, uang kami itu beracun. Kalau kamu ngambil uang kami yang bukan haknya, bisa sakit kan, kira-kira gitu. Kenapa? Saya tidak ingin menzolimi Anda, dan Anda tidak boleh menzolimi saya. Adil. Bahasa-bahasa universal seperti ini disukai dan menjadi basic ketika kita berinteraksi dengan karyawan kita.
hal-hal yang sederhana, perencanaan karir ya. Meskipun masa sih bisa berkarir di upload yang kecil, jangan pernah melihat diri kita kecil. Bisa jadi diri kita memang kecil dilihat oleh manusia, tapi diri kita bisa jadi besar di sisi Allah. Maka kita berprasangka baik karena Allah SWT sebagaimana prasangka namanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.